Di musim penghujan seperti saat ini, keberadaan situ di daerah DKI Jakarta dan juga sekitarnya memang sangatlah penting. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa banjir tahunan yang kerap kali menghantui warga ibu kota disebabkan antara lain oleh hilangnya fungsi situ ataupun keberadaan situ di daerah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Oleh karena itulah, situ yang berfungsi sebagai daerah resapan air harus tetap ada dan harus difungsikan secara normal. Selain itu, situ dapat dimanfaatkan sebagai irigasi, pengimbuh air pada cekungan air tanah, cadangan air bersih, perikanan darat, hingga sarana rekreasi maupun wisata alam. Di DKI Jakarta sendiri setidaknya tercatat lebih dari 50 situ yang tersebar di 5 wilayah. Hilangnya fungsi situ sendiri disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan, bisnis, dan pusat perbelanjaan. Hal ini diperparah dengan upaya pemulihan parsial yang tidak sinkron dengan program pemulihan daerah aliran sungai atau DAS. Oleh karena itulah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus lebih memperhatikan lagi keberadaan dan juga fungsi situ yang berada di daerah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Karena dengan lebih memperhatikan fungsi situ dan juga keberadaan situ, maka banjir tahunan yang kerap kali menghantui warga ibu kota bisa ditanggulangi. Gali Gerali Primayana, Dwi Nanto, Berita 1 Jakarta. Dan untuk membahas masalah ini di studio telah hadir Direktur Penata Gunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Ari Setiadi. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mbak. Pak Ari, ini kalau kita bicara situ nih, data yang saya punya ya tahun 2007 itu dari 204 situ yang ada tinggal 180. Nah sekarang udah 7 tahun kemudian, 2014. Kondisinya sekarang seperti apa sih Pak dari catatan Bapak? Jumlahnya tetap Mbak, jadi sekarang masih di Jabodetabek ya, kita punya 183 situ Mbak. Kondisinya ada yang baik, yang sebagian besar dipenuhi oleh sedimen, sebagian tadi dikatakan quote unquote diserobot oleh masyarakat, tanah timbulnya, itu yang kita hadapi dan kita akan merestorasi lagi situ-situ yang ada tersebut. Nah kalau untuk pengoptimalan situ ini sebetulnya tanggung jawabnya siapa Pak? Apakah ini memang dari Kementerian PU atau dari Pemda DKI Jakarta? Gini Mbak, jadi intinya sih Indonesia itu dibagi 131 wilayah sungai itu kan ya. Jadi pembagiannya sungai lintas provinsi, sungai lintas negara, kemudian sungai strategis nasional itu di bawah kewenangan pusat. Nah, khususnya yang di DKI ini kan ada termasuk dalam wilayah sungai Ciliwung dan Cisadane itu kan ya. Karena dia melintas 2 provinsi, ya lebih dari 1 provinsi, maka kewenangannya ada di pemerintah pusat ya, secara umum. Tanggung jawab kami itu kan ya, pemerintah pusat. Namun demikian kita dengan DKI kita punya MOU tersendiri gitu kan ya, yang khusus yang 53 situ yang ada di DKI. Tapi yang di hulu tanggung jawab pemerintah pusat. Dan kemarin ini kita akan coba membuat lagi, kita kerjasama serah kelola gitu kan ya, untuk supaya intinya supaya semua potensi bisa masuk di sana untuk merestorasi situ-situ tersebut. Pembagian tanggung jawab ini seperti apa dari MOU tersebut Pak? Jadi intinya kita akan coba serah kelolakan itu kan ya kepada kabupaten ataupun kota itu kan ya. Kemudian tapi tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah pusatnya. Jadi bisa mengalokasikan dana. Hanya pemerintah kabupaten dan kota kan dia satu day by day di sana. Kemudian juga bisa mengoptimumkan potensinya karena dia bisa buat memperbaiki lingkungan, buat tadi menampung air dan lain-lain. Jadi mereka juga bisa mengalokasikan dana atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk merestorasi situ-situ tersebut. Restorasinya seperti apa sih Pak Ari nanti yang akan dilakukan? Yang pertama pastinya kita harus keruk semuanya gitu kan ya. Jadi sebagai gambaran aja para pemirsa, jadi laju sedimentasi di Pulau Jawa, di Pulau Jawa ya Mbak ya, itu adalah 10 juta ton per tahun Mbak. Jadi besar sekali mengisi. Akibat apa? Akibat kita tidak dengan baik bisa menjaga catchment areanya, daerah tangkapan hujannya. Jadi ada erosi masuk di sana. Nah itu kita coba kita gali lagi, kemudian kita desain dengan baik, itu kan ya. Ada beberapa pengembang yang ingin juga berpartisipasi karena kalau ada situ dan lain-lain kan enak lingkungannya itu kan, lebih dingin. Jadi nah disitulah ya. Yang terus yang berikutnya adalah kita sertifikasi supaya tidak diserobot lagi gitu kan ya. Kita kita ukur lagi, kita beri patok-patoknya supaya kalaupun nanti terjadi sedimentasi tidak bilang ini kan tanah timbul punya saya kayak gitu kan ya. Nah itu problemnya. Nah tantangannya adalah ya harus kami akui datanya nggak begitu bagus dulu ya. Jadi batas-batasnya mana sih dulu gitu kan ya. Nah kita sekarang
sedang meminta data ke Bako Surtanal untuk mendapatkan data satelit tahun 80-an. Jadi karena gitu kan ya. Jadi kita tahu oh dulunya air loh, walaupun punya sertifikat ya kita akan coba maju ke pengadilan. Kayaknya sertifikatnya salah, soalnya dulunya air kok bisa keluar. Oke. Nah kalau untuk aturan pembangunan sendiri Pak, sebetulnya kalau dari situ itu sekelilingnya seperti apa sih Pak? Boleh dibangun jarak berapa seperti itu? Kita punya namanya daerah sempadan ya 50 meter dari muka air tertinggi situ tersebut ya. Jadi nggak boleh ada bangunan di sana. Tapi kalau katakanlah buat jogging track dan lain-lain diizinkan buat di sana Mbak ya. Nah kalau sekarang masalahnya sudah ada perumahan yang dibangun itu izinnya bisa keluar itu bagaimana Pak? Oke lah ya, disitulah makanya kita akan coba fight ya. Mungkin kalah nggak apa-apa, tapi kita berjuang gitu kan ya. Nantinya kalahnya kami adalah kami tidak punya data. Data tadi. Ya, data. Mereka punya sertifikat gitu kan ya. Jadi maksudnya secara legal mereka memang sudah memiliki lokasi tersebut? Ya, tapi kan kita harus fight. Okay. Kenapa bisa keluar itu sertifikat itu kan? Nggak apa-apa kalah, tapi kita harus berjuang karena itu sangat penting buat pengendalian limpasan air itu kan. Jadi buat masyarakat lebih penting. Oke, baik Pak Ari, kita akan melanjutkan dialog ini setelah jeda berikut. Ya, Anda masih bersama Jurnal Siang pemirsa untuk dialog ini. Sekarang kita sudah ditemani lagi dengan Mukri Friyatna, manajer penanganan bencana dari Walhi ya. Mas Mukri. Mas Mukri, ini kalau dari Walhi sendiri punya catatan tidak sih kondisi situ saat ini di Jakarta? Ya, catatan kita pertama tuh dari total ya. Berdasarkan misalnya Dutch Map pada tahun 22 sampai dengan tahun 44 itu masih tercatat ada 317 situ termasuk rawa. Itu yang ada di Indonesia dan kemudian data tersebut dioverlay ke peta pada tahun 99, kemudian jadinya 2000, ternyata tinggal 174. Nah, tadi ini 183, 174. 174. Nah, kemudian yang dari 174 ini pun sekarang tinggal berkurang lagi. Situnya hanya ada 114 dan dari 114 itu tinggal 68 kalau tidak salah. 68 yang berfungsi secara optimal. Yang berfungsi. Ya. Oke. Nah, ini bisa sampai berkurang segitu drastisnya, apa biasanya penyebabnya? Ya, kalau kami sih bahasanya perampogan yang dibela juga gitu ya. Perampogan ya saya nggak tutupin lah, memang ada juga warga yang nakal. Tapi yang paling banyak itu justru perumahan pengembang-pengembang ini. Mulai dari Bekasi, kemudian Depok, Tangerang, bahkan dihilangkan sama sekali. Tidak ditinggalkan jejak 1 meter sekalipun. Nah ini yang makanya kita sebut perampokan. Nah masalah perampokan ini bisa sampai terjadi menurut pandangan Mas Mukri? Iya, Bisa kalau sudah urusannya tanah berarti kan ke BPN. Nah kenapa disertifikasi yang namanya situ kecuali buatan? Itu kan situ alamnya berarti punya negara. Nah mustahil kalau mereka tidak tahu kan begitu. Kalau urusannya air betul lah PO ini kan urusannya. Tapi kalau sudah menyangkut surat menyurat tanahnya itu urusan dari Kementerian Pertanian atau BPN. Nah Pak Ari, ini kan sepertinya sudah mengakar gitu masalahnya, buktinya bisa sampai segitu banyak situ yang hilang untuk pembangunan perumahan. Bagaimana nanti mungkin taktiknya dari PU untuk melawan ini semua gimana Pak Ari? Itu Mbak, makanya kita akan menggunakan data satelit itu kan ya, karena tadi Mas Priyatna juga katakan bahwa BPN sudah mengeluarkan sertifikat. Oke, kita punya kelemahan, kita tidak punya datanya kan sertifikatnya, tapi kita akan menggunakan citra satelit, kita bisa lihat bahwa pada kondisi itu air, kenapa air itu nggak boleh disertifikat gitu ya, kenapa kok bisa keluar ya, kita fight gitu kan ya buat di sana, dan kita akan mengalokasikan resources yang cukup untuk fight mengenai hal tersebut. Kita harus ambil lagi gitu kan semuanya. Kenapa kami sangat concern mengenai ini Mbak, jadi katakanlah buat di Das Ciliwung saja gitu kan ya, di Das Ciliwung bahwa kami prediksi ya di tahun 2030 tuh karena kehilangan situ, karena perubahan tata guna lahan, debit banjir dengan kala ulang 50 tahunnya akan naik menjadi dari 480 tahun 2010 menjadi 720. Dan sungai kita tidak akan mampu. Artinya kalau kita business as usual, ya udah deh kalah diam kayak gitu kan, ini banjir nggak akan selesai Mbak. Artinya kita harus merestorasi situ-situ lagi, membangun sumur resapan semuanya, karena sungainya itu harus hanya mampu 480 buat kalau ulang 50 tahunan ya, berarti yang 240 itu harus kita tahan di situ, di perumahan, di semuanya gitu kan ya. Jadi kita harus mulai dari skala, nggak bisa Nah Mas Mukri, kalau dari Walhi sendiri begitu, masukannya seperti apa? Koordinasi seperti apa sih yang bisa dilakukan PU misalkan sama Pemda DKI untuk mempercepat restorasi ini? Nah ini kan sebetulnya memang problem kebijakan ini
menjadi hal yang baru kesadar ya. Contohnya misalnya di Undang-Undang Pengelolaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, bahwa setiap sungai yang melintas hulu hilir itu menjadi kewenangannya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU. Mereka misalnya Kementerian PU berniat, contoh di Jakarta nih, mau menyerahkan, tetapi terhalang oleh ini, oleh peraturan ini, undang-undang. Makanya harus ada terobosan baru. Nah misalnya tempo hari kalau tidak salah Februari Pak ya, tahun 2010 sudah bermufakat nih 7 pemerintah daerah mulai dari Tangerang, Bogor dan Bekasi untuk bagaimana kemudian mengelola ini. Tapi ada satu soal itu tadi terkait dengan kebijakannya. Nah tinggal yang harusnya diperjelas ini sekarang karena mandatnya adalah ke Kementerian PU. Kira-kira kalau dia ngelola danau pada bagian mananya kan begitu. Kalau sungai pada bagian mana, sehingga Pemda Jakarta tidak salah, kemudian Kementerian PU pun tidak merasai dilangkai kira-kira begitu. Dan dia juga sudah memberikan sebagian apa yang sepatutnya diberikan. Oke, nah kalau kita bicara mengenai masyarakat yang bandel gitu ya, bukan developer, ini biasanya seperti apa? Mungkin lebih rumit ya, karena mereka sudah tinggal di situ lebih lama dan mungkin sudah banyak sekali orang yang tinggal di daerah seperti itu, Mas Mukri. Ya, jadi setiap warga itu kan punya tipikal ya. Kalau mau dia tipikalnya berdasarkan kesukuan, mau berdasarkan pekerjaan. Kalau misalnya nelayan, dia cenderung jauh lebih keras dibandingkan dengan warga petani gitu ya. Nah kalau kemudian suku-suku di Jawa kan lebih enak ngobrolnya dibanding dengan Sumatera walaupun dia Melayu. Oke. Nah pendekatan apa? Kalau bahasa-bahasa ini ada rekayasa sosial gitu ya. Bagaimana memastikan mereka bahwa pertama ini tidak kita dalam konteks hukum dulu, karena kalau misalnya konteks hukum mereka tinggal pasti salah. Tapi kan sebetulnya bagaimana mendepankan mereka yang punya hak selaku warga negara, tetapi tidak kemudian merugikan juga kepentingan umum. Nah kalau misalnya situ tadi ternyata mereka sudah berKTP Jakarta, apakah mau direlokasi? Kalau ternyata pindah, itu memang yang diharapkan oleh kita. Tetapi jangan salah juga, kemudian kalau dia di rumah susun, kalau sekarang kan ini ada nih satu yang lupa nih Pak. Rumah susun itu seperti contoh yang di Kampung Melayu mau dipindah, itu kan proses pembagian rumahnya itu diundi. Dia nggak diprioritaskan bagaimana yang jompo itu harus di bawah, kira-kira gitu. Nah ini bisa masalah nanti kayak karena contoh di apa itu di Amrik yang dulu jadiin sarang narkoba kampungnya tinju apa McTyson itu. Ya. Jadi masalahnya juga walaupun akan dipindahkan banyak hal yang harus dipertimbangkan begitu ya. Ya mulai dari teknis sampai dengan ke kebijakannya. Tapi harus dimulai. Kalau misalnya nunggu nanti karena sekarang sudah terbantahkan. Orang tempo hari Jakarta menyebut banjir 5 tahunan. Ayo sekarang hujan sebentar banjir. Iya, betul. Nah, lagi tahunan. Lagi tahunan. Oke, Pak Ari ini gimana? Sudah ada pendekatan belum sih kalau untuk ke masyarakat sendiri? Oh iya Mbak, jadi air itu kan milik semua orang gitu kan ya. Artinya untuk mengelola itu kita harus bersama-sama gitu kan ya. Artinya untuk meningkatkan kepedulian. Nah mulai tahun kemarin ya, kita memberikan penghargaan kepada masyarakat peduli sungai itu kan ya, buat itu kan kita mulai sebagai contoh ya di Jakarta ini ada lebih kurang 50 kelompok masyarakat peduli sungai ya, jadi mereka kita galakkan karena pendekatan dari kemasyarakatan itu kan ataupun hukuman sosial itu kan lebih apa tuh namanya lebih manjur ya daripada pemerintah. Itu yang pertama Mbak. Kemudian di dalam pengelolaan wilayah sungai pun kita menggunakan TKPS-nya, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, di mana anggotanya 50% mewakili pemerintah, 50% mewakili non pemerintah. Jadi kita duduk bersama itu kan ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Priyatna kaitannya juga dengan Rusunawa dan lain-lain kita perbaiki semuanya. Jadi sekarang kan kita nggak hanya dulu kan Rusunawa 14 lantai, kita sekarang sudah lebih tinggi lagi karena susahnya kita mencari lahan itu kan. Ada lift, jadi di lantai manapun gitu kan ya kita bisa. Nah justru yang di lantai bawah kita gunakan untuk komersial untuk membiayai operasional dari lift tersebut. Jadi konsepnya lebih agak berbeda sehingga penduduk kalau dipindahkan terlalu jauh kan bermasalah. Dia dekat tapi jumlahnya makin banyak. Nah kita mulai satu persatu nih buat kesananya. Pak Ari, ini selain restorasi mungkin nggak akan dibuat situ buatan? Kan yang udah hilang nih Pak, dibikin lagi yang baru. Gini, memang ada sekarangnya building with nature, tapi di sini jadi masih ada conflicting gitu kan. Ya, sebagai contoh, ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru itu kalau buat dapatkan kota yang nyaman adalah minimum 10% ya.
Kemudian kita juga perlu pompa retensi. Jadi banjir ya perlu kita ketahui bersama bukan hanya karena curah hujan yang lebih tinggi, tapi tanah DKI memang sekarang turun terus, Mbak. Kita punya problem itu kan ya. Makanya kita coba menggagas lagi gitu kan ya. Tapi ini program 20 tahun ke depan karena di dalam Undang-Undang 7 gitu kan ya, kita harus membuat namanya pola atau strategic plan dan implementation plan, dan kurun waktunya itu 20 tahun. Kita hitung berapa land subsidinya dan lain-lain. Kita perlu ruang terbuka biru, makanya oke, kita akan coba tahan land subsidence-nya gitu kan ya. Tapi kalau tidak bisa, makanya kita ada kegiatan yang menjadi salah gitu kan ya, menjadi great seawall dan lain-lain. Sebenarnya kita bikinnya adalah namanya adalah National Capital Integrated Coastal Development. Intinya adalah sebetulnya memperbaiki kondisi lingkungan. Jadi sekarang ada namanya yang saya katakan tadi adalah building with nature gitu kan ya. Jadi kita membangun air di laut atau membangun daratan di laut dan memanfaatkan sebagiannya untuk tampungannya. Tapi ini kontroversinya masih banyak, Mbak, yang harus kita Baik, Pak Ari dan Mas Mukri, kita akan melanjutkan ini setelah jeda. Ya, masih bersama Dialog Jurnal Siang, pemirsa, kami akan melanjutkan dialog seputar situ di Jakarta. Pak Mukri nih, saya mau membahas mengenai manfaat dari situ. Sebetulnya fungsi situ itu apa sih, supaya pemirsa juga tahu nih seberapa penting situ bagi Jakarta? Seharusnya saya tidak ngomong Tuhan ya, tapi karena memang ini hebatnya Tuhan, dia sudah tahu benar nih, rata-rata yang namanya ada situ itu pasti daerah rendah. Nggak ada yang di gunung, daerah rendah. Nah, kalau di daerah rendah, berarti memang itu dipersiapkan tuh jauh-jauh hari itu. Kalau ada hujan atau kelebihan air bermuaranya ke sini. Kalau besok sebaliknya kemarau, disinilah fungsinya air itu, situ ini. Jadi bisa untuk konsumsi, termasuk juga untuk industri, bahkan sekalipun tidak hanya pada sektor juga pertanian. Coba sekarang contohnya pada tahun 2012 kemarin, pada saat terjadi kemarau panjang, Kementerian Kesra perekonomian itu menyiapkan angka 3 triliun hanya untuk beli mesin pompa air ya. Kalau secara akal kan sederhana saya bilang. Yang mau disedot itu air yang di mana? Nah, jadi ketimbang itu bermasalah, uang hilang, manfaatnya tidak ada, lebih baik dijaga ini. Jadi kalau ditanya apa fungsinya, luar biasa banyak. Mulai dari perikanan, pertanian, hak dasar untuk mandi minum gitu ya. Nah, ini yang paling vital sekali, sampai kemudian bagaimana air ini menjadi sangat krusial ketika banyak sektor ikutan-ikutan lainnya membutuhkan sumber daya air. Nah, ini kalau kita ngelihat Jakarta, masalah utamanya ini biasanya banjir gitu ya. Sebetulnya seefektif apa dengan adanya situ yang optimal untuk mencegah banjir dan mengurangi banjir? Kalau seefektif apa, seandainya situnya itu kembali ke fungsi semula dengan jumlah anggaplah 174 gitu ya, itu berfungsi semuanya, termasuk juga luasnya, paling tidak dia mampu mengatasi separuhnya. Karena separuhnya itu hanya pada ada wilayah sungai, yang separuhnya lagi hanya pada sedikit drainase. Di luar itu tidak ada. Kalau sungainya lancar, tidak ada sedimentasi, kemudian daerah tangkapan yang disebut tadi oleh Bapak adalah zona biru ya, ruang terbuka biru ditambah daerah tangkapan hijaunya, ruang terbuka hijau. Jadi tidak ada soal tuh. Kalaupun tidak bisa dicegah namanya banjir, itu paling banter ya sedengkul kira-kira begitu. Kalaupun tidak bisa dicegah. Tapi kalau sudah menimbulkan kemacetan ini kan masalah baru. Artinya tingkat ancaman risiko bencana cukup serius. Nah, kalau untuk idealnya berapa situs sih seharusnya yang ada di Jakarta? Idealnya, kalau ditanya idealnya harusnya dikembalikan kepada berapa yang tempo hari ada. Minimal yang alami, di luar yang buatan seperti situ Taman Ria ya. Yang alami-alami itu dikembalikan semuanya. Oke, Pak Ari, ini mungkin nggak sih kita di sini kan sudah ada beberapa situ nih. Kalau saya baca sebetulnya situ tuh bisa dimanfaatkan untuk wisata air misalnya. Jadi fungsinya itu seperti diperbarui lagi begitu, Pak Ari. Justru itu yang tadi yang Mas Mukri katakan, kita membuat satu MOU gitu kan ya. Jadi memang kita dibagi-bagi, tapi kita akan coba tadi katakanlah breakthrough gitu kan ya, supaya setelah kelola supaya bisa dioptimumkan. Salah satunya ya tadi untuk wisata air ya, buat perbaikan lingkungan. Tapi kalau tadi Mbak nanya gitu kan ya, apa sih jadi situ yang bagus kayak gimana? Ada dua sebenarnya.
kuantitasnya, berapa banyak dia bisa menampung air. Yang berikutnya adalah kualitas airnya. Artinya kualitas airnya harus kita perbaiki juga gitu kan ya. Itu kita mulai atau teman-teman DKI mulai di Waduk Priario gitu kan ya. Kita akan coba perbaiki. Kenapa ini penting, Mbak? Gini. Salah satu penyebab dari penurunan muka tanah DKI ini karena ekstraksi air tanah dalam kan. Ini kan bisa dipakai untuk sumber air baku juga. Atau yang sekarang kita lakukan di Sunter Hulu dan Babakan, ya, airnya itu kita treat ya, kita perbaiki kualitasnya supaya tidak ada logam beratnya. Terus kami suntikan ke air tanah dalam, Mbak. Itu kan ya, supaya mengurangi laju penurunan ini, gitu kan ya. Jadi fungsinya banyak sekali, Mbak. Kalau ditanya minimum berapa, kita berupaya 10% dari luas luas catchment area kita itu ruang. Kalau untuk kualitas air sendiri yang sekarang ada di situ yang masih tersisa seperti apa, Pak, memang? Kalau kita lihat di Pluit, di Riario itu kan ya semuanya jelek semua kecuali yang di hulu-hulu gitu kan. Nah, ini harus kita perbaiki, Mbak. Salah satunya adalah air-air yang masuk kita lewatkan juga ecotech garden, Mbak. Jadi ada tanaman-tanaman dia yang bisa menyerap logam-logam berat, Mbak. Jadi ketika masuk itu sudah bagus. Jadi kita nggak ingin juga orang katakanlah bermain di danau-danau kita atau keluar gatal-gatal atau gimana kan ya, nggak bisa juga gitu. Ya pemirsa, kami akan melanjutkan dialog. Sekarang saya ke Pak Ari nih. Jadi sebagai kesimpulan, apa saja ke depannya akan dilakukan PU untuk restorasi lagi situ-situ yang ada dan mungkin langkah-langkah lain yang akan dilakukan? Terima kasih, Mbak. Salah satu yang kita lakukan adalah pendataan tadi yang pertama gitu kan ya, supaya jelas batas-batasnya. Yang kedua, kita coba lebih detail lagi karena banyak sebetulnya para pengembang dan lain-lain mau bekerja sama dengan pemerintah untuk merestorasi situ-situ. Pasti orang nanya sih, apa untungnya buat pengembang gitu kan? Ya, untungnya adalah dimanapun, kalau dulu kan waterfront city atau apa namanya lake view kan gitu kan lebih mahal dan lebih nyaman. Nah itu yang kita kerjasamakan supaya mereka mau merawat gitu kan ya, manfaatnya mereka environment yang lebih baik. Kemudian kita akan memperbanyak juga masyarakat peduli air. Dan berikutnya adalah pendekatan, artinya kalau PU itu kan selalu kelihatannya kaku dan lain-lain gitu kan. Nah kita bikin untuk merestorasi itu menjadi lebih ramah lingkungan dan desainnya mungkin lebih mahal sedikit, tapi akan lebih dicintai. Itu yang akan kita lakukan. Oke, kalau dari Pak Mukri masukannya untuk pemerintah pusat seperti apa? Ya sebaiknya ya segeralah bertindak. Jadi kalau misalnya harus dia melakukan pemulihan terhadap kawasan ekosistem semua situ, berapa dipastikan tahun ini bisa terkejar target gitu ya. Umpama ada 174, kita pastikan pada tahun 2015 selesai 74. Jadi enak. Kalau luasnya dari 1000 hektar tinggal 500 hektar, berapa bisa ditambah? Sehingga ketika misalnya ada hambatan, inilah peran serta masyarakat diminta untuk dukungannya. Contohnya dari Walhi. Tolong Walhi, kami berhadapan nih, sedang gugat-menggugat, tapi kami kalah. Maju dong sebagai penggugat intervensi kan begitu. Misalnya kalau dalam konteks hukum. Tapi selagi masih kita bermufakat selaku bangsa yang berbudaya Pancasila, kenapa harus menggunakan proses hukum? Itu kan jalan pilihan terakhir. Oke, baik Pak. Berarti Walhi mau minta diajakin Pak Ari. Terima kasih sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari dan juga Pak Mukri sudah hadir di Jurnal Siang.